Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go. Di sini saya akan mengambil sampel air permukaan di dekat rumah saya. Ya, jadi agak licin, guys. Bening dan juga tidak terdapat kekeruhan atau jernih. Tidak berbau dan airnya jernih. Di air minum sangat bersih. Jadi tidak ada endapan di dalamnya. Jauh lebih jernih dibanding air kali. Ini kondisi sampel air sungai setelah 2 hari didiamkan. Jadi sebelumnya itu kan kalau dibandingin dengan air keran biasa itu dia lebih keruh, tapi sekarang lebih cenderung jernih. Cuman memang partikel asing di air sungai ini tuh turun. Akibat kondisi geologi dan litologi, air permukaan ini mungkin saja mengandung Me, Fn, silika, mikropolutan organik, atau organisme lainnya yang kita tidak tahu ternyata terkandung dalam air ini. Berwarnanya agak sedikit coklat dan agak kelihatan keruh. Bisa dilihat baik-baik, pada bagian bawahnya ini juga sudah terdapat endapan kecil, seperti ada partikel ataupun zat-zat yang sudah mengendap kecil di sini. Berwarna keruh ataupun agak kekuningan coklat-coklatan. Karena emang air Kali Jodi sendiri, waktu saya ambil sampel pun juga danau terlihat coklat, kali terlihat coklat. Warnanya dari air PDAM ini air PDAM itu keruh. Berwarna agak coklatan, airnya keruh. Terus terdapat partikel-partikel endapan air sungai. Karena air sungai sendiri sudah bercampur kotoran dan limbah-limbah rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga banyak endapan dan air lebih keruh. Nah, untuk yang air kolam sendiri ini sedikit keruh dan juga tidak terlalu bening. Dan air sungai terdapat partikel-partikel kecil dan lumpur halus. Yaitu menggunakan tawas. Kita dapat melakukan penjernihan air menggunakan tawas. Dalam proses ini, kan airnya masih dalam keadaan keruh, masih mengandung bakteri, dan juga masih ada bau-bau yang seperti tadi ini loh. Nah, itu selama proses pengaliran ini, kita tambahi dengan zat Cl2 ataupun O3. Itu gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki rasa dan bau air tersebut. Nah, kan air sudah mengalir sini, terus kita sampai kepada sini. Nah, di sini itu ada 3 proses yang harus kita lewati. Ini harus ini. Proses pertama adalah koagulasi, yaitu kotoran padat dalam air tersuspensi dan dapat cepat mengendap. Nah, setelah itu, setelah tercampur merata, kita menuju ke flokulasi. Flokulasi yaitu proses penggumpalan material-material yang sudah dicampur dengan tawas. Karena fungsinya tawas itu menggumpalkan material-material
ataupun lumpur yang dapat diendapkan, yang dapat bisa dipisahkan dari air bersih, sehingga nanti outputnya itu bisa keluar air bersihnya saja tanpa mengandung lumpur maupun pasir-pasir yang lain. Proses ini yang dimana namanya sedimentasi, kembali dilakukan pemisahan antara air dan partikel asing, di mana partikel asing yang akan dipisahkan akan berkumpul mengendap di bawah, di mana di area bawah terdapat ada pipa saluran yang namanya source removal, di mana source removal ini yang nantinya akan membawa kotoran-kotoran yang sudah dipisahkan di proses sedimentasi ini dibuang begitu. Kemudian setelah tahapan sedimentasi ini, air bisa dianggap sudah mulai terlihat bersih, namun air ini belum sepenuhnya bersih karena masih terlihat seperti sedikit masih keruh. Cara terbaik untuk menjernihkan air kali ini yaitu dengan filtrasi. Di filtrasi ini kan juga terdapat penyaringan. Nah, penyaringannya ini saya sudah menyiapkan gambarnya. Ini adalah gambar dari proses filtrasi. Ini. Jadi penyaringan itu dapat mengendapkan seluruh kotoran-kotoran yang sebelumnya sudah melalui tahap pengendapan. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu yang paling penting adalah filtrasi ya. Ini usaha tahap penyaringan tahap akhir. Setelah itu air bersih ini sebenarnya sudah bisa siap minum. Air itu akan dialirkan ke reservoir. Nah, sehingga sistem RO ini dapat menyaring maupun membuang endapan-endapan ataupun partikel-partikel polutan yang terdapat dalam air. Seperti contohnya air kolam ini yang terdapat endapan-endapan maupun partikel-partikel di bawah.